Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulullah ba'da. Amma ba'd. Bapak, Ibu, para jamaah masjid syahada rahimakumullah. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita laksanakan maupun yang pernah kita laksanakan maupun yang akan kita laksanakan menjadi amal yang baik, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amal bakti kita masing-masing. Jamaah rahimakumullah, pada hari ini kita sudah berada pada minggu terakhir bulan Sya'ban, yang berarti bulan suci Ramadan tinggal dalam hitungan hari. Bahkan pimpinan pusat Muhammadiyah berdasarkan hisab hakiki sudah menetapkan awal Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2003 Masehi, dan juga sudah menetapkan sekaligus 1 Syawal 1440 Hijriah jatuh pada tanggal 21 April hari Jumat, yang berarti hitungan puasa bulan Ramadan tahun ini hanya 29 hari berdasarkan hisab hakiki. Bapak Ibu rahimakumullah, ibadah bulan puasa tinggal 6 hari dari hari ini. Perlu saya jelaskan pada kesempatan subuh ini bahwa ayat-ayat yang berkenaan dengan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan yang tercantum dalam surah Al-Baqarah ayat 183 sampai dengan ayat 187, ada 5 ayat itu diturunkan pada bulan Sya'ban, 1 bulan sebelum pelaksanaan ibadah Ramadan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat Ramadan itu sebulan sebelum ayat suci Ramadan, yaitu pada tahun kedua Hijrah? Karena memang awal bulan puasa ini disyariatkan atau diwajibkan pada mulanya pada tahun kedua Hijrah. Itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada Rasulullah termasuk umat kita sekarang ini untuk menjelaskan tentang pelaksanaan syariat ibadah Ramadan ini berkenaan dengan hukum-hukumnya. Kenapa kita harus berpuasa? Apa saja yang membatalkan puasa? Hal-hal yang diwajibkan dalam puasa, hal-hal yang dimakruhkan dalam puasa, hal-hal yang disunatkan dalam puasa, hal-hal yang dimubahkan dalam pelaksanaan puasa, sehingga diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa Ramadan kita sesuai yang dikehendaki di dalam ayat suci Al-Qur'an. Jamaah rahimakumullah, pada kesempatan subuh ini saya sedikit menjelaskan tentang tujuan ibadah puasa menurut ayat suci Al-Quran. Sesuai dengan penjelasan Al-Quran, ibadah puasa itu bertujuan untuk meningkatkan 3 hal.
Pertama, meningkatkan ketakwaan personal atau meningkatkan ketakwaan setiap pribadi muslim. Itu yang pertama. Yang kedua, meningkatkan ketakwaan sosial. Dan yang ketiga, terwujudnya rasa syukur yang melahirkan ketenangan dalam hidup, baik dunia maupun di akhirat nanti. Jamaah rahimakumullah, yang pertama, meningkatkan ketakwaan personal atau ketakwaan pribadi. Kita sudah beriman dan kita sudah bertakwa, tapi memang perlu ditingkatkan. Seperti pernah saya jelaskan di majelis ini, apa itu takwa? Waktu Rasulullah ditanya oleh sahabat tentang takwa, "Mahya takwa ya Rasulullah?" Rasulullah tidak memberikan jawaban konkret tentang pengertian takwa. Beliau tidak memberikan jawaban yang spesifik tentang pengertian takwa, tapi hanya memberikan isyarat dengan menunjukkan dadanya, "At-taqwa hahuna wa yusiru ala sadrihi thalath marratin." Takwa ini, kata Rasulullah, ada di dalam hati. Dan beliau menunjuk dadanya 3 kali berturut-turut, "At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna." Oleh karena itu, para jemaah, karena Rasulullah tidak memberikan jawaban yang konkret tentang pengertian takwa itu, sejak para sahabat besar Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai sahabat-sahabat kecil, sampai para tabi'in, tabi'in, sampai ulama-ulama kita sekarang ini, mereka masing-masing memberikan kaidah tentang takwa ini bermacam-macam, tapi tetap tidak keluar dari koridor pengertian takwa itu sendiri. Salah satu contoh kita ambil misalnya, kita ambil pengertian takwa yang pernah dijelaskan oleh Ali bin Abi Thalib. Sewaktu beliau ditanya oleh sahabat dalam kapasitas beliau sebagai Amirul Mukminin, beliau ditanya, "Kaifa ra'yuka bittaqwa ya Ali?" Bagaimana pendapat Anda tentang pengertian takwa itu, wahai Amirul Mukminin? Kata beliau, at-taqwa itu punya pengertian 3 poin. Pertama, al-khawfu minal khalili wal amalu bitanzili wal isti'dadu liyaumir rahil. Al-khawfu minal khalili, selalu merasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala di hari kemudian. Itu poin yang pertama. Yang kedua, wal amalu bitanzili, senantiasa mengamalkan perintah dan larangan Allah sesuai yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan poin yang ketiga, al-isti'dadu liyaumir rahim, selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Nah, ini Bapak Ibu para jamaah, 3 poin inilah yang perlu ditingkatkan dalam peningkatan ketakwaan personal. Itu sebabnya diwajibkan kita sholat, diwajibkan puasa, diwajibkan haji, membaca Al-Quran dan sebagainya, untuk meningkatkan ketakwaan personal atau ketakwaan pribadi. Nah, semua amal-amal ibadah yang kita laksanakan itu di dalam Al-Quran disebut hasanah. Disebut hasanah. Hasanah itu sendiri terbagi 2. Ada hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Itu sebabnya dalam Al-Quran ada doa sapu jagat yang sudah kita kenal, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kebaikan-kebaikan amal-amal yang kita laksanakan di dunia ini, kita harapkan juga berlanjut sampai untuk negeri akhirat kelak. Yang pertama, singkat saja karena waktu kita sangat terbatas. Yang kedua, meningkatkan personal sosial. Sebab di dalam kehidupan kita sehari-hari banyak kita saksikan, Bapak Ibu, ini maaf, orang tekun melaksanakan ibadah personal. Barangkali tiap waktu dia berada di masjid ya untuk melaksanakan sholat, baik ibadah amal-amal yang wajib maupun yang fardu, tapi kurang peduli dengan lingkungan masyarakatnya, dengan lingkungan keluarganya.
Padahal Islam mengajarkan keseimbangan, ya, antara dunia dan akhirat, antara amal personal dan amal sosial. Oleh karena itu, Islam mengajarkan hanya keselarasan dan keseimbangan antara amal-amal dunia dan amal-amal untuk akhirat kita. Oleh karena itu, untuk amal personal ini kita diwajibkan mengeluarkan zakat pada akhir bulan Ramadan, misalnya memberikan infak, memberikan sedekah, membantu para fakir miskin, orang-orang duafa, semua itu berfungsi sebagai amal atau untuk meningkatkan amal-amal sosial kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dengan terwujudnya peningkatan amal pribadi ini, serta amal sosial ini, ketakwaan sosial ini, maka akan muncul rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita berhasil meningkatkan takwa pribadi dan meningkatkan ketakwaan sosial pada masyarakat dan lingkungan kita. Maka akan tumbuh perasaan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, syukur yang benar menurut Islam, enggak, sekali lagi saya tekankan, syukur yang benar itu bukan hanya sekedar diucapkan, tapi melalui sikap dan tingkah laku kita. Nah, syukur yang benar ini akan melahirkan ketenangan dalam jiwa kita. Oleh karena itu Rasulullah menjelaskan, ketenangan batin itu diperoleh bukan dengan sendirinya, bukan dengan tiba-tiba, tapi harus diupayakan dan diusahakan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan banyak berzikir pada Allah akan menenangkan hati dan pikiran kita. Pengertian zikir ini secara umum pengertiannya luas sekali. Kita mengucapkan bismillah saja sudah zikir. Semua sikap dan perilaku maupun ucapan-ucapan yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah itu disebut zikir. Termasuk salat, termasuk membaca Al-Quran dan sebagainya, itu termasuk zikir. Kita mau makan bismillah, selesai makan alhamdulillah, termasuk zikir. Mau bekerja alhamdulillah, bismillah dan sebagainya. Jadi zikir itu mempunyai pengertian yang luas. Nah, zikir inilah yang bisa melahirkan ketenangan batin, ketenangan lahir dan ketenangan batin yang bisa menenangkan hidup kita di dunia ini. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, ketenangan ini bisa dicapai dengan banyak. Pertama, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan dan kehilapan kita. Tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya kesalahan. Bahkan nabi-nabi pun pernah bersalah. Tapi apabila nabi dan rasul bersalah, langsung mendapat teguran di Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita secara pribadi manusia harus menyadari bahwa dimanapun bagaimanapun kita, baik terasa maupun yang terasa, baik disengaja maupun tidak disengaja, itu akan banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, apabila orang itu biasanya bersalah, itu jiwanya tidak akan tenang. Jiwanya tidak akan tenang. Oleh karena itu kata Rasulullah SAW, cepat-cepatlah bertaubat atas kesalahan dan berzikir, beristighfar, sehingga jiwa kita menjadi tenang. Nah, Rasulullah menjelaskan bahwa salah satu sarana yang paling efektif, yang paling baik untuk menenangkan jiwa itu ialah melalui sholat. Sebagai ilustrasi, saya jelaskan begini, sebuah hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah berbunyi begini. An Abi Hurairah annahu qala dahula rajulan alal masjid wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalisun ala naibati fil masjid. Salah seorang pemuda masuk ke dalam masjid dan pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada duduk di salah satu sudut masjid. Pemuda itu kemudian sholat, dan setelah sholat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendatangi Rasulullah dan mengucapkan, Assalamualaikum ya Rasulullah.
Rasulullah menjawab, waalaikumsalam. Dalam riwayat dikatakan bahwa sebelum pemuda itu duduk, Rasulullah menjawab mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali ke posisimu semula, ke tempatmu semula, salat lagi. Fa innaka lam tusalli, karena kamu sesungguhnya belum salat. Pemuda ini merespon dengan segera perintah Rasulullah. Dia pun salat, kemudian salam. Faja'a wa sallam alaihi, kemudian datang lagi kepada Rasulullah dan kembali mengucapkan salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam, kata Rasulullah. Irji fasalli fa innaka lam tusalli. Kembali lagi ke posisimu semula. Salat lagi, fa innaka lam tusalli, karena Anda sesungguhnya belum salat. Dalam hadis ini dia katakan sampai 3 atau 4 kali beliau ditegur. Pemuda itu ditegur sampai pemuda itu mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mampu melaksanakan sholat sebaik yang pernah saya laksanakan. Oleh karena itu Rasulullah, alimni kaifa usalli. Ajari aku bagaimana sesungguhnya sholat yang baik. Kata Rasulullah, apabila sholat ini begini, ya, itu pasti wudunya juga tidak benar, tidak beres. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan, idza kumta ila shalah fasbagil wudu. Apabila Anda mau sholat, sempurnakan wudunya dulu. Seperti pernah saya jelaskan di majelis ini bahwa saya bapak-bapak pernah menegur, sebenarnya bukan menegur, meluruskan cara seorang tua berwudu dalam rombongan seperti Ramadan beberapa tahun yang lalu. Saya pikir dalam hati, kalau orang tua ini berwudu sejak dari dia berwudu sampai sekarang, kalau menurut ketentuan syariat itu tidak benar alias salah. Kalau wudunya itu salah, itu berarti sholatnya juga salah, tidak benar. Karena rombongan safar Ramadan itu banyak orangnya, ya. Jadi kita antri, jadi saya lihat dia mau buka keran, kemudian dia sikunya ditaruh di bawah keran, baru disapu ke bawah. Kalau menurut petunjuk Al-Quran dan syariat Nabi itu jelas tidak benar. Perintah Al-Quran katakan, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, bukan siku sampai ke tangan. Itu salah itu. Saya tegur, apa jawabnya? Yang penting kan berwudu. Nah, ini salah satu contoh Bapak Ibu, orang yang beribadah semau liurnya aja, semau keinginannya saja. Mana kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa ma lam bisunnati falaysa minni. Beribadah sesuai dengan sunnahku. Barang siapa yang beribadah tidak sesuai dengan sunnahku, maka tidak termasuk golonganku. Jadi perintahnya itu, kalau berwudu buka keran, siku dia ke air begini, itu sudah bertentangan dengan Al-Quran dan bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Sebab perintahnya di Quran itu, waghsilu wujuhakum, basuh mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, ya. Jadi dari tangan ke samping. Jadi caranya itu buka keran, nah, tampung air baru, ya kan, baru itu yang benar. Nah, kembali kepada masalah sholat Bapak Ibu. Rasulullah mengatakan, idza kunta ila shalah fasbagil wudu, sempurnakan wudu, summa takbir kiblat fakabbir. Kemudian kamu hadapkan wajahmu ke kiblat dan bertakbirlah. Sudah itu kata Rasulullah. Karena pemuda tadi itu sholat tahiyatul masjid, tentunya tidak membaca doa iftitah. Makanya dalam hadis ini tidak dijelaskan. Tapi kalau kita semua wajib, doa iftitah itu wajib dibaca atau diucapkan. Pilih salah satu doa iftitah, sebab doa iftitah ini Bapak, yang menurut yang saya ketahui itu ada 8 macam. Jadi boleh dipilih, banyak pilihan, ya. Mau Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta basyajma'ul Allah, mau wajhatu wajhi alladhi fatara samawati, mau Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, bisa subhanakallahumma rabbana wa bihamdika tabarakta. Boleh, silakan pilih, banyak pilihan. Nah, kata Rasulullah, apabila kamu sudah bertakbir, menghadapkan wajahmu kemudian bertakbir, kemudian
faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca ayat yang mudah dari Al-Qur'an. Nah, summarka'u summat watatmainna rokian. Kemudian kamu ruku dan tenanglah dalam ruku. Jadi jangan terburu-buru. Setelah sempurna kita ruku, baru kita mengucapkan tasbih. Subhana rabbil azim, subhana rabbil azim, atau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Banyak pilihan, terserah Bapak. Kemudian kata Rasulullah, bangkit dari ruku, i'tidal, ya kan? Wa tatma'innu qa'iman. Kemudian kamu berdiri lurus tegak. Seperti pernah saya jelaskan di sini bahwa kadang-kadang karena dikatakan kalau imam mengatakan sami Allahu liman hamidah, makmum cukup mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Tapi mengucapkan itu setelah kita tegak berdiri. Kadang saya masih banyak menemui Bapak, masih kan kita disuratkan mengangkat Allah Rabbana, jangan diucapkan dulu setelah tegak berdiri, ya. Itu baru Rabbana walakal hamdu, kan begitu. Sunnahnya kan begitu. Nah kemudian kata Rasulullah, summas dulu, kemudian kamu sujud, wa tatma'innu sajidan, kemudian kamu tenang dalam sujud. Kalau kita sudah tenang dalam sujud, baru kita mengucapkan tasbih. Waf'al dzalika fi kulli salati, kata Rasulullah, dan laksanakan itu pada setiap salatmu, salat fardu kah, salat sunat kah, itu harus laksanakan seperti itu. Nah, kalau ketenangan dalam salat ini Bapak-bapak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah orang akan mudah mengatasi segala kesulitan karena dia terbiasa dengan tenang menghadapi masalah, menghadapi musibah, dia selalu tenang. Kenapa? Dia sudah terbiasa tenang dalam melaksanakan sholat. Nah, orang-orang yang berjiwa tenang ini Bapak Ibu, yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya dalam sholat tapi juga di luar sholat, inilah orang-orang yang dipanggil oleh Allah seperti di dalam tercantum dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, wahai orang-orang yang selalu berjiwa tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Kita ridho kepada Allah, Allah pun ridho menerima kita. Wadkhuli fi ibadi, masuklah kalian dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Masya Allah, bukan main. Modalnya cuma satu, tenang, berketenangan dalam sholat, selalu tenang. Jadi bahkan Rasulullah menjelaskan sahnya sholat itu hanya dua, khusyuk dan tenang. Ya, sebenarnya ada ulama mengatakan bahwa khusyuk, tenang itu apabila orang tenang pasti khusyuk. Apabila orang tenang pasti khusyuk. Kalau seorang pemuda sholat dengan bergegas-gegas begitu, ya, kata Rasulullah, "Lau khasyatil qalbu hadzal rajuli la khasyat jawarihuhu." Seandainya hatinya itu khusyuk, ya, dia pasti sholatnya tenang, badannya tidak bergerak-gerak. Jadi kalau orang sholat matanya kesana kemari, ya, padahal itu sunnahnya sebelum kita takbir pandangan diarahkan ke tempat sujud. Kita berdiri tegak, pandangan diarahkan ke tempat sujud, baru kita takbir. Itu tata caranya. Nah, Bapak Ibu, inilah barangkali kuliah subuh yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.